Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrida Birapiandini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi, yaitu kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, di situ sudah terdapat sebuah gambar di mana gambar tersebut menunjukkan bahwa kaktus itu berbeda-beda macam, beraneka ragam macam. Nah, coba bandingkan tanaman kaktus dengan tanaman yang lain. Adakah perbedaan yang dapat kita amati? Nah, jika kalian membandingkan tanaman kaktus tersebut dengan tanaman lain, satu hal yang menarik yang bisa kalian amati yaitu bentuk daunnya yang sangat berbeda-beda ya. Daunnya itu berbentuk seperti duri, baik duri tajam maupun duri halus. Nah, pertanyaannya, mengapa bentuk daun kaktus mengalami perbedaan bentuk tidak seperti bentuk daun pada umumnya? Nah, kita akan mempelajari tentang adaptasi. Apa sih adaptasi itu? Nah, adaptasi merupakan suatu mekanisme yang dilakukan makhluk hidup untuk menghadapi dan mengatasi tekanan yang ada di lingkungannya sehingga dapat bertahan hidup. Selain itu, adaptasi juga sering diartikan sebagai penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, selain itu juga adaptasi juga dapat diartikan sebagai perubahan atau respon terhadap lingkungan eksternal organisme untuk kelangsungan hidup organisme. Nah, dari beberapa macam pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kemampuan adaptasi ini mempunyai nilai untuk kelangsungan hidup. Nah, makin besar kemampuan adaptasi, maka makin besar pula kelangsungan hidup organisme tersebut. Selain itu, adaptasi juga memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek morfologi. Nah, untuk aspek morfologi ini, adaptasi morfologi ini merupakan adaptasi yang berupa gejala struktur-struktur tubuh spesifik. Yang kedua yaitu ada aspek fisiologi. Nah, untuk adaptasi fisiologi ini merupakan bentuk penyesuaian diri, bisa berupa metabolisme enzim atau hormon makhluk hidup yang berkaitan dengan fungsi alat-alat tubuh. Selanjutnya yang ketiga ada aspek tingkah laku. Nah, pada aspek tingkah laku ini merupakan bentuk adaptasi yang dilakukan dengan perilaku-perilaku yang sifatnya spesifik. Nah, untuk selanjutnya kita kupas dari masing-masing aspek tersebut secara rinci. Yang pertama ada aspek adaptasi morfologi pada hewan. Di situ sudah terdapat gambar bentuk kaki burung dan juga bentuk paruh burung. Nah, untuk bentuk kaki burung itu berdasarkan cara hidup dan jenis makanannya. Bentuk kaki burung dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama kaki burung pemanjat. Ciri-cirinya dari kaki burung pemanjat itu dua jari ke depan dan dua jari ke belakang. Selanjutnya ada untuk kaki ayam ini memiliki fungsi untuk berjalan dan juga mengais. Selanjutnya ada bentuk kaki burung perenang. Ciri-cirinya itu mempunyai selaput renang. Di situ contohnya pada kaki bebek ya. Selanjutnya ada kaki burung petengger. Ciri-cirinya pada umumnya itu mempunyai jari kaki yang panjang. Selanjutnya ada bentuk paruh burung. Nah, bentuk paruh burung di sini berkaitan dengan jenis makanannya ya. Seperti pada gambar tersebut. Ada tipe pemakan daging. Kemudian ada tipe pemakan biji. Selanjutnya ada tipe juga untuk penghisap madu. Kemudian ada tipe pemakan ikan.
Kemudian untuk aspek adaptasi fisiologi. Nah, untuk adaptasi fisiologi ini merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup yang berkaitan dengan fungsi alat-alat tubuh. Nah, untuk adaptasi ini juga bisa berupa metabolisme enzim atau hormon yang dihasilkan dari suatu spesies. Contohnya seperti pada gambar terdapat sotong atau cumi-cumi. Nah, kemampuan untuk mengubah warna tubuh pada sotong atau cumi-cumi saat memangsa makanan itu dipengaruhi oleh adanya pigmen-pigmen warna pada permukaan tubuhnya yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, contoh lain yaitu orang yang hidup di dataran tinggi dengan orang yang hidup di dataran rendah. Nah, untuk orang yang hidup di dataran tinggi itu menghasilkan sel darah merah lebih banyak daripada orang yang hidup di dataran rendah. Hal ini berkaitan dengan pengangkutan oksigen dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada aspek adaptasi tingkah laku. Nah, untuk adaptasi tingkah laku ini merupakan bentuk adaptasi yang dilakukan dengan perilaku-perilaku yang sifatnya spesifik bagi spesies. Nah, untuk perilaku ini ditunjukkan dengan satu kesatuan rangkaian aktivitas yang ada permulaan dan akhirannya. Nah, untuk contohnya ada pada gambar tersebut. Yang pertama ada sebuah bunglon yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Yang kedua ada rayap memakan kembali kelupasan kulitnya. Yang ketiga ada pohon jati yang menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Kemudian selain adaptasi juga ada seleksi alam. Nah, kelangsungan hidup organisme ini dipengaruhi oleh seleksi alam. Alam akan selalu mengalami perubahan. Nah, untuk perubahan itu dapat terjadi akibat bencana alam, perubahan suhu, dan juga lain sebagainya. Untuk mempertahankan hidup organisme perlu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan tersebut. Nah, organisme yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya akan punah atau pergi mencari lingkungan yang baru yang sesuai dengan pola hidupnya. Bahkan sebaliknya, organisme yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya, maka organisme tersebut akan menetap sesuai dengan pola hidupnya. Nah, dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa peristiwa musnahnya organisme karena tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya, maka hal tersebut disebut dengan seleksi alam. Nah, dikatakan seleksi alam karena alam yang memilih atau menyeleksi organisme-organisme yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir ada perkembangan organisme. Apa sih perkembangan itu? Nah, perkembangan adalah suatu cara untuk memperbanyak jenis keturunan sehingga organisme tersebut dapat mempertahankan kelestarian jumlahnya, kelestarian jenisnya dari bahaya kepunahan. Nah, untuk perkembangan organisme ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangan tumbuhan biji, yang kedua ada reproduksi hewan. Untuk perkembangan tumbuhan biji ada dibagi. Untuk perkembangan tumbuhan biji dapat dibagi menjadi dua. Ada reproduksi generatif dan juga ada reproduksi vegetatif. Sedangkan untuk reproduksi hewan itu dibagi menjadi dua. Ada reproduksi seksual dan juga ada reproduksi aseksual.
pada poin reproduksi generatif pada tumbuhan biji. Nah, untuk perkembangan secara generatif itu disebut juga dengan perkembangan seksual atau secara kawin. Karena dalam proses terjadinya individu baru ini melibatkan sel-sel kelamin. Yang pertama ada alat reproduksi. Nah, alat reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji itu terdapat pada bunga. Kemudian ada penyerbukan atau persarian. Nah, untuk penyerbukan ini merupakan menempelnya serbuk sari di kepala putik. Selanjutnya ada pembuahan. Nah, untuk pembuahan ini merupakan peristiwa meleburnya inti sperma dengan inti sel telur di dalam bakal buah. Nah, untuk selanjutnya di situ sudah terdapat gambar pohon mangga. Nah, untuk pohon mangga ini termasuk tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Nah, pada tumbuhan biji tertutup ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga dapat disebut dengan pembuahan ganda. Nah, untuk proses pembuahan ganda itu terjadi antara ovum dan sperma satu atau inti generatif akan menjadi zigot. Kemudian juga ada inti kandung lembaga sekunder dan sperma 2 akan menghasilkan endosperm atau cadangan makanan. Itu untuk tumbuhan biji tertutup. Nah, untuk proses perkembangan pada tumbuhan biji itu didahului oleh adanya peristiwa penyerbukan, yaitu sampainya serbuk sari ke kepala putik. Nah, hal tersebut harus terjadi karena sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh serbuk sari dan sel kelamin betina yang dihasilkan oleh putik. Tetapi jika tidak ada penyerbukan, maka tidak terjadi proses pembuahan atau fertilisasi yang akan menghasilkan zigot. Oleh karena itu, zigot pada tumbuhan berbiji terdapat di dalam biji. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi individu baru dengan sifat yang bervariasi di antara sifat kedua induknya. Nah, silakan diperhatikan pada gambar ada serbuk sari dan ada sel telur yang bersatu menjadi akan mengalami pembuahan. Selanjutnya, pembuahan tersebut akan menghasilkan buah dan biji. Nah, dari buah dan biji tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian untuk selanjutnya kita beralih ke reproduksi vegetatif pada tumbuhan biji. Nah, untuk perkembangan secara vegetatif itu disebut juga dengan perkembangan secara aseksual atau secara tidak kawin. Karena dalam proses terjadinya individu baru tidak melibatkan sel kelamin atau tidak didahului oleh peristiwa fertilisasi. Nah, untuk reproduksi vegetatif ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada vegetatif alami. Nah, untuk vegetatif alami ini yaitu perkembangbiakannya tanpa bantuan manusia. Selanjutnya untuk vegetatif buatan itu yaitu perkembangbiakannya dengan bantuan tangan manusia. Nah, untuk contoh dari vegetatif alami, yang pertama ada tunas. Kemudian ada umbi lapis, contohnya itu bawang merah. Kemudian ada umbi batang, contohnya kentang. Kemudian ada umbi akar, itu bisa ketela pohon ataupun wortel. Kemudian ada akar tinggal atau rhizopum, contohnya lengkuas. Kemudian ada geragih atau stolon, itu contohnya stroberi. Kemudian ada tunas adventif, contohnya sosor bebek. Nah, untuk contoh vegetatif buatan itu bisa dilakukan dengan stek, mencangkok, menempel,
atau okulasi, kemudian ada menyambung atau kopulasi, lalu ada merunduk. Nah, selanjutnya kita beralih pada poin reproduksi pada hewan. Nah, reproduksi hewan ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada reproduksi seksual dan yang kedua ada reproduksi aseksual. Nah, untuk reproduksi seksual ini merupakan perkembangan seksual ini terjadi pada hampir seluruh tingkatan hewan. Nah, perkembangan tersebut itu melibatkan alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina yang ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Nah, untuk reproduksi aseksual itu perkembangan aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Nah, untuk perkembangan aseksual ini umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang dan sebagian kecil hewan vertebrata. Selanjutnya ada bagan reproduksi seksual dan aseksual pada hewan. Bisa kalian lihat sendiri pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa cara perkembangbiakan hewan secara seksual. Yang pertama ada ovipar atau bertelur. Itu contohnya ada ayam. Kemudian vivipar atau melahirkan. Misalnya kambing, sapi. Kemudian ada ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Sedangkan untuk perkembangan hewan secara aseksual, yaitu ada tunas. Contohnya yaitu hidra, ubur-ubur, dan obelia. Kemudian ada fragmentasi, contohnya planaria. Kemudian ada partenogenesis, contohnya ada lebah, semut, dan kecoa. Nah, itu materi penyampaian dari saya tentang kelangsungan hidup makhluk hidup. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.